Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin yang ada di Desa Sono, Kecamatan Mondoan, Sragen. Senang sekali malam hari ini saya Septulandari bisa kembali menjumpai Anda dalam program media tradisional Nguri-Uri Kebudayaan. Dalam malam hari ini kita akan berbincang mengenai kesenian tradisional cokek dan jengklek Sragenan. Nah, seperti apa sih sebenarnya kesenian cokek dan jengklek ini? Sejak kapan gitu sebenarnya kesenian ini ada dan bagaimana sampai saat ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa justru cokek jengklek ini justru semakin lestari dan tetap berada di tengah masyarakat khususnya di masyarakat Sragen ini. Nah untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Desa Sono, Kecamatan Mondoan, Sragen. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Bapak Untung Wibowo Sukawati. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Kita lesehan dulu ya, sebentar ya. Panggilannya biasanya Mas Bowo ya. Jadi kalau di sini masyarakat Sragen ini sudah akrab dengan sebutan Mas Bowo gitu ya. Oke, baik berikutnya ada Pak Muhammad Ihrom, Ketua Paguyuban Seni Samiaji Mondoan ya. Pak Ihrom, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Oke. Sehat, salam merahayu. Salam sehat, saya sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ihrom sudah hadir. Kemudian yang berikutnya Camat Mondoan yang juga budayawan, pegiat seni Sragenan ya. Ada Pak Agus Endarto, selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak E. Selamat malam juga, saya nggak berani mau bilang Mase gitu. Oke, baik yang terakhir ini ada Pak Jarod Sunarno Dalang yang juga pegiat seni tentu saja di Kabupaten Sragen. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jarod. Ini Pak Dalang ya. Waalaikumsalam, sugeng dalu sedaya kemawon. Mugi tansah sepeneng pengatur rahayu wilujeng. Amin. Oke, amin. Oke, saya pokoknya mengaminkan aja itu yang terakhir ya Pak. Oke, baik. Nah, kita langsung saja saya ke Mas Bowo dulu nih, Mas Bowo nih dari anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya dengan menyelenggarakan kegiatan seperti malam hari ini, pesan apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya masyarakat Sragen yang terkait kegiatan malam hari ini? Iya Mbak, sekarang ini kan budaya tempo dulu, bisa dibilang tempo dulu ya. Karena saya sendiri aja di usia sekarang ini nggak begitu familiar dengan jengklek, cokek. Saya tadi diskusi, cokek ini apa? Cokek ini apa tadi Mas? Gaco, jengklek. Jadi joget sesuai dengan improvisasi yang mereka inginkan. Freestyle lah kalau zaman sekarang. Freestyle ya. Freestyle Oke. dengan Joget. format gamelan yang mengiringi itu beda dengan pakem-pakem biasa. Saya sebagai anggota DPR provinsi tentunya ini kan perbatasan dengan Gerobokan ya Pak. Tentunya ini harus diuri-uri. Kita harus menjaga, melestarikan budaya dalam bentuk apapun. Termasuk mungkin kuliner, terus sekarang ini kesenian dan lain sebagainya. Jangan sampai, jangankan adik-adik saya yang kaum milenial. Saya sendiri saja mungkin juga nggak familiar. Jadi ini jangan sampai kita paham hanya sekarang ini kan modern. Gitu. Jadi dengan iringan yang modern, semakin lama gamelan itu semakin ditinggalkan. Nah malam ini tentunya saya ingin, ini kan perbatasan yang paling ujung dengan Gerobokan ya. Jadi budaya kami itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi utara Bengawan Sragen dengan selatan itu sedikit berbeda Mbak. Kalau utara ini ya Tayupan tuh masih ada. Oh, oke. Kalau di selatan tuh hampir saya tidak menemukan. Makanya saya minta Pak Camat beserta teman-teman, ayo kita
secara rutin, secara kontinu ini kita perkenalkan kepada terutama generasi-generasi sesaya dan mungkin adik-adik saya ke depan. Oke. Jadi ini jangan sampai kita terus nggak tahu dan abai dengan budaya yang itu sudah turun-temurun. Dan Sragen ini gudangnya para seniman. Oke, Terkenalnya Sragen seperti ini gudangnya para seniman gitu. Kalau apalagi di Mondoan ya Pak Camat ya. Seperti itu Pak Camat. Monggo mic-nya Pak Camat. Betul. Kalau Sragen gudangnya seniman itu di mana? Di Google, di Mondokan. Nah, gitu loh. Oke, nah. Pak ngeten toh Pak Dalang. Nah, Nah, terkait Nggih, Pak, leres. Oke, gayeng lah pokoknya kalau sama Pak Camat ini. Nah, ini terkait dengan kesenian tadi Pak Camat, kesenian congkek dan jengklek ini tadi. Kalau tadi Mas Bowo menyampaikan kan ini memang banyak yang ya segenerasi Mas Bowo ke bawah ini barangkali banyak yang belum paham atau belum familiar gitu dengan seni ini. Sebenarnya seni ini seperti apa sih gitu, sejarahnya sampai kemudian di Sragen ini khas banget gitu di Sragen ini seperti apa? nggih. Langsung ya Mbak ya? Ya monggo langsung. Nggih, cokek. Cokek itu kalau menurut Mbah Karno Kade itu sesepuh dan beliau sebagai dapat bintang jasa juga dari presiden kala itu. Cokek itu ngetren familiar itu pada tahun 1950 dulu. Sudah lama sebenarnya. Oh, sudah itu. lama sekali. Nah, cokek yang dikatakan cokek niki memang dua kata jadi satu. Gaco engklek tadi. Jadi asal joget. Nah, cokek ini punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Gamelan ini tidak utuh. Tidak gamelan ageng, gamelannya itu ringkes. Kalau orang dulu ngomong seperti napa niki gamelan gongpo atau napa niku gimpo atau cuma 9 jenis gamelan. Kalau utuh itu kan bisa 12, 15. Itu cuma 9. Nah, cokek ini biasanya gamelannya dari besi. Dan cokek ini memang dulu ngetren, karena apa? Murah ditanggap. Bukan perunggu seperti ini, murah ditanggap dan bahasanya lagunya itu lagu merakyat. Lagunya itu koyok lagu nyek-nyekan gitu, Pak. Dan jogetannya itu gecul atau badutan. Jengkleknya itu wis mengikuti. Nah, dari situlah sangat merakyat dan cokek ini memang hiburannya rakyat. Karena apa? Sing iso nanggep masyarakat kecil. Kalau orang kaya malu nanggep cokek. Karena apa? Ya gamelannya murahan besi. Nah, dari perkembangan zaman cokek ini menjadi campur sari, nah seperti ini dari metamorfosis dari cokek itu Mbak sebenarnya. Oke, jadi Nah, malah itu justru aja. cokek duluan ya yang kemudian ini jadi apa ya, embrionya Betul. campur sari dan lain sebagainya seperti itu gitu. Nah, Pak Jarod mungkin bisa menambahkan gitu terkait dengan kesenian congkek ini kalau di Sragen sendiri seperti saat ini itu seperti apa? Masih banyak kalau tadi kan yang nanggap biasanya nih orang-orang masyarakat lah, rakyat biasa gitu. Nah, kalau sekarang ini seperti apa Pak Jarod? Perjalanan seni yang waktu itu sangat memprihatinkan sebelum adanya cokek, yaitu gamelan gimpo seperti yang dikatakan Pak Camat. Gimpo itu tidak pakai sinden waktu itu. Kalau ada tamu yang datang, among tamu memberitahu kepada panja, tamu nerawuh, segera dipapak dengan gamelan kebogiru. Oh iya. Sebelum adanya cokek yaitu sintren atau sinteran, itu barang asor luhuring bangsa hamung dumunung ing budaya. Disitulah Pak Karno Kade atau Pak Karno Kusumo Darmoko sangat prihatin, membuatlah cokek dengan lagu yang terkenal Rewel, Jamu Jowo, dan Ireng Manis. Di situ banyak yang menentang, rojeng nggih Pak, lajeng berkembang. Begitu banyak ditentang, pro dan kontra, katanya merusak budaya Jawa. Tapi malah semakin ngetren, disukai banyak orang, bahkan mendunia, bukan di Indonesia, sampai negara Suriname, Amerika, banyak yang gandrung. Spanyol, Swiss juga menggandrungi, terutama seni
Cokek Seragenan. Begitulah Oke. Bu, Oke. sekelumit sejarahnya memang sampai sekarang malah disukai banyak orang, terutama pejabat, Oke. Pak Bowo dan Ya, Pak ya. Camat, sehingga seni cokek Oke, baik. melekat di hati rakyat. Rakyat saja dereng marem raos manah menawi dereng nyepeng mik. Biasanya banyak komentar, ayo yang digayengke, ayo yang Seragenan, ayo yang dicokekke. Begitu Oke, Bu. baik. Nah, ini mudah-mudahan masih sabar ya. Karena Iya. ini masih jelasin dulu karena di luar sana barangkali belum banyak yang ngerti cokek jengklek ini. Jadi ini kita dialog dulu biar masyarakat juga nggak buru-buru nggak biar sabar lah Ya, pokoknya ya. ini tetap melekat Oke. di hati Oke. rakyat. Ya, Terutama rakyat Seragen. Wong ngarit men dereng lega nek dereng nyumbang. Tur wantun nyawer, wani bayar. Oke, jadi sekarang ini cokek jengklek ini sudah apa namanya? Ya, memang sudah melekat Sangat ya populer, di ya. masyarakat sudah populer. Oke, nanti kita lanjutkan karena kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus media tradisional. Ya, pemirsa dan juga Bapak Ibu warga Desa Sono, Kecamatan Mondoan Sragen, terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional nguri-uri kebudayaan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya lanjutkan lagi ke Pak Ihrom dulu ini, Pak Ihrom. Nah ini Pak Ihrom ini juga pegiat seni, pelaku seni juga, ketua Paguyuban Seni Samiaji di Kecamatan Mondoan ini ya Pak ya. Jadi ini kan banyak pegiat seni yang ada di bawah naungan paguyuban ini gitu ya Pak Ihrom. Nah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, sekarang ini pelaku seni khususnya di Kecamatan Mondoan ini seperti apa? Kalau tadi disampaikan congkek jengklek ini aja sudah populer, banyak peminatnya, populer lah seperti itu. Nah kalau dari ini imbasnya seperti apa untuk para pelaku seni sendiri? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab dari pertanyaan Mbak siapa? Septi. Pak. Mbak Septi. Nah, perlu saya sampaikan untuk Jawa Tengah, sentralnya seniman ada di Kabupaten Sragen. Terus Kabupaten Sragen ada 20 kecamatan, sentralnya seniman ada di wilayah Kecamatan Mondoan. Maka di Mondoan itu banyak sekali dalang, MC, sinden, nah, terus yogo ini yang nabuh ini. Ya. Nah, dari Mondoan itu banyak sekali. Maka untuk pelaku-pelaku seni yang ada di Mondoan sekarang ini banyak sekali. Namun dengan berjalannya waktu, ada yang sudah meninggal, ada yang pindah tempat. Nah, maka dari situ saya sebagai ketua seniman se-Kecamatan Mondoan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat generasi baru. Membuat generasi baru dengan membuka kursus Pambiworo. Kursusnya MC. khusus Nah, MC, oke. kursus MC yang di situ tempat kita sudah sementara dipinjami mungkin diberi tempat oleh Pak Camat yang ada di gedung aula kecamatan. Nanti dimulai tanggal 7 malam 8 Oktober. Itu di situ untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pendatang baru untuk bisa kursus MC. Nantinya ketika bisa maksimal dan bisa mendapatkan job, sudah pasti mendapatkan masukan. Yang kedua, nanti itu sudah pasti menjadi generasi penerus. Itu kursus yang pertama. Untuk kursus yang kedua nanti kita akan adakan kursus sinden ini yang seperti ibu di depan ini. Ya. Yang kedua, yang ketiga nanti juga akan kami adakan kursus karawitan seperti ini yang nabuh ini. Karena dengan berjalannya waktu ini dari bapak-bapak ini pasti nanti kalau sudah tua sudah tidak mampu, maka kita harus membuat generasi estafetnya.
gitu. Oke. Tanpa ada gerak kita, tanpa ada semangat kita untuk membangun itu, maka nanti akan pupus, akan hilang. Oke. Nah, gitu. Ya. Jadi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dari pemerintah lah ya gitu ya, melalui kecamatan gitu. Kemudian juga masyarakat sendiri yang ingin mengembangkan ini, melestarikan ini biar tetap ada gitu ya. Semangatnya luar biasa dari masyarakat, dari para pelaku seninya, dari masyarakat itu sendiri. Ya kan seperti itu kan. Tapi perlu diketahui Mbak, untuk kegiatan Samaji saat ini kita masih berdiri dengan paguyuban. Masih berdiri dengan paguyuban, maka untuk ke depan besar harapan kami dari pemerintahan memperhatikan seniman yang ada di Mondokan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Minimal operasional, syukur ada gedung, syukur ada gamelan. Iya. Nah, itu nanti bisa dipikirkan. Oke, nah soal itu coba kita langsung tanya aja ke Mas Bowo. Barangkali dari DPRD ini juga bisa mendorong gitu kan tadi kebutuhannya seperti itu ya kan. Mas Bowo ini Tepuk bisa tangan. mendorong. Mas Bowo langsung ada di sini ya kan dari Komisi D tentu saja kan kaitannya dengan tadi. Barangkali bisa membantu infrastruktur apa gitu ya untuk meningkatkan seni dan budaya itu tadi. Monggo. Iya Mbak Septi. Saya itu kalau keliling ke masyarakat, 99% itu usulan jalan cor. Usulannya itu 99%. Niki tengahnya derengenten jalannya tesih benggang, tengahnya diisi Pak, itu Mas. Jadi hampir tidak ada usulan untuk kegiatan seni. Oke. Hampir tidak ada untuk menyentuh teman-teman fokus dalam pengembangan atau kita bilang regenerasi. Jadi ya ini kenapa? Karena Pak Camat ini kebetulan orang budaya. Backgroundnya budaya dan di sini kebetulan ditempatkan baru berapa bulan Pak Camat ya? Oh baru 3 bulan. Oh baru 4 bulan. 4 bulan, 3 bulan. Terus saya diskusi, ayo toh kita ini jonggur ngecor dalan, wae bangun jembatan, wae dan lain sebagainya. Saya juga heran terus di sini tadi tuh Ciono dalannya ya Pak Lurah ya? Masih ada jalan Langsung jelek. ya. Nah makanya kami tentu dengan stakeholder ya Mbak ya. Saya nggak bisa bicara hanya untuk dari teman-teman DPR saja. Tapi semangat teman-teman seniman, paguyuban ini seperti apa, dan ini tentu menjadi arah perhatian kami. Kami sehari-hari kan hanya mendiskusikan hal-hal yang tidak menyentuh tentang seni jujur aja. Saya ini kan Komisi D, Komisi Infrastruktur. Makanya ini sesuatu yang baru buat saya, bapak saya ini juga dalang Mbak. Ya dalang tapi ketua Perpadi Jawa Tengah. Tapi dalang nggak pernah nerima bayaran. Ya, seringnya nombok. Malah bayar ya. Itu. Jadi ini seninya kami sekeluarga tuh ingin seni khususnya di Kabupaten Sragen. Karena saya tahu betul karena mbah-mbah saya dulu juga berkecimpung di situ. Makanya saya sama Pak Camat ini mbahnya sama. Makanya kenapa darah seni kami tentunya beda-beda ya. Kalau Bapak dalang dan lain sebagainya. Saya tentunya ingin ayo bareng-bareng dengan Pak Ikrom dan Pak Dalang, ayo kita mulai embrionya dari Kecamatan Mondokan. Oke. Itu Mbak, intinya begitu, kita konkretkan, kita diskusi lagi setelah ini, dan saya melihat antusiasme dulu. Tadi saya kira nggak penuh nih, ternyata sekarang penuh. Udah penuh ya. Saya kasihan ibu-ibu, karena nggak bisa melihat. Ya, gitu. Jadi nanti makin malam katanya makin penuh lagi ini Mas Bowo ya. Ya. Oke, baik nanti kita lanjutkan lagi tapi tadi pesan dari Mas Bowo terkait selain infrastruktur tentu saja seni dan budaya juga bisa menjadi fokusnya nih setelah ini. Kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam dialog khusus. Ya, masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional, uri-uri kebudayaan, seni, cokek dan jengklek Sragenan gitu ya.
Dan tentu saja masih bersama dengan narasumber yang saat ini bersama saya langsung ke Pak Camat lagi nih Pak Camat ya. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan Mas Bowo ya. Jadi sudah ada nih sinyal-sinyal dari dari Mas Bowo ini akan mendorong bagaimana seni tradisi dan selain tentu saja tadi aspirasi infrastruktur ini yang katanya selalu nomor 1 gitu. Nah ini kalau dari pihak kecamatan sendiri gitu ya, mewakili pemerintah Kabupaten Sragen seperti apa sih sebenarnya yang kemudian dibutuhkan nih oleh masyarakat Kecamatan Mondoan ini terkait seni dan budaya dan yang lainnya? Yang dibutuhkan. Ya. Nyokek lur. Betul. Enggak, bercanda. Yang dibutuhkan adalah perhatian sebenarnya. Perhatian itu satu, teman-teman seniman kan butuh eksis. Beliau seniman ini sibuk mengkais rezeki untuk mempertahankan hidupnya. Nah, tapi konteks pendataan beliau, keahlian beliau dihargai, rutinitas beliau yang ini juga suatu latihan yang nanti melahirkan generasi-generasi baru. Nah, ini yang akan kita jaga. Kecamatan akan menjaga artinya kesemangatannya ini, mulai dari pendataan, kita mulai data ya Mas ya, Mas Ikrom. Dari Paguyuban Seniman ini kita data, seniman sinden di Mondoan ini berapa, terus grup musik ini berapa. Nah, kita beri kekuatan tata kelola pendataan inilah nanti yang akan bisa coron ini diskusi lanjut dengan, kalau saya camat ya dengan bupati, dengan kepala dinas, dengan DPR. Ini lo datanya, oh ini lo semangatnya teman-teman sudah seperti ini, pentas amal, menggali dana sosial, perhatian dengan lingkungan sosial juga. Nah, rekam video ini akan kita buat khusus untuk Seniman Mondoan, ben eksistensinya ini tercatat. Nah, ketika muncul infrastruktur itu pas. Kalau kita butuh gedung, ya jelas butuh gedung. Iya. Kalau kita butuh alat, ya jelas butuh alat. Datanya jelas. Nah, inilah yang mulai kita susun sekarang, profil-profil teman-teman ini masih seniman. proses ya jadi ya? Ya, ini proses. Dalam rangka malam hari ini juga butuh mengeksiskan teman-teman seniman Mondoan. Ya, alhamdulillah jenengan liput. Nah, terima kasih Mas Bowo. Dilebok ke TV lur. Oke, jadi selain apa namanya, kalau tadi Pak Irem kan menyampaikan butuh apa namanya, ya tidak hanya apa namanya pelestarian yang kemudian dorongan dan sebagainya, tapi butuh nyata kegiatan-kegiatan seperti itu kan, yang ini yang memang akan menghidupkan masyarakat atau pegiat seni seperti itu. Ya, karena dari seniman-seniwati dengan tujuan melestarikan budaya, tanpa ada campur tangan dari pemerintah nggak mungkin bisa terlaksana, Mbak. Karena dengan kesendirian kita untuk melakukan latihan, untuk pengen latihan ke sana itu butuh biaya. Itu pasti. Okay. Nah, maka lewat panggung ini semoga nanti dari pemerintahan adalah minimal untuk kegiatan operasional ataupun nanti untuk sarpras apapun itu. Karena kita betul-betul butuh dalam waktu dekat ini pun kita perlu alat namun kita belum bisa membeli. Karena seperti apa itu alat-alat untuk seperti yang kita butuhkan mungkin hanya gender dulu. Gender itu hanya tiga pangkon. Gender. Nah, gender itu gamelan, gender untuk latihan. Nah, di situ. Karena paguyuban kami berumur sekitar 3 tahun dan sudah kami daftarkan legalitas. Nah, di situ setiap kegiatan kami iuran. Tidak pernah meminta ke pemerintahan, belum. Karena kita mau mengajukan ke sana, kita perlu bukti dulu. Bukti kegiatan-kegiatan. Mungkin selain itu kita juga ada kegiatan sosial. Waktu gempa Gunung Semeru, teman-teman Samyaji kita bareng-bareng ngamen di situ mendapatkan 23 juta rupiah. Oh, luar kita biasa. langsung nyater ke sana. Oke. Jadi luar biasa ya. Itu memang karena kepedulian masyarakat juga gitu ya. Gitu. Dengan kesenian ini. Nah, kalau dari Pak Jarod sendiri, Pak Jarod seperti apa nih, Pak? Harapannya kalau dari mungkin khusus dari seni wayang ya kalau ya Pak Jarod ya. Kalau berharap, sebenarnya berharap harus menjadi kenyataan. Karena suatu keberhasilan itu bukan kebetulan semata, tapi melalui rencana-rencana yang matang. Tapi malam ini saya merasa bangga, karena sudah ada gayung sambut atau sambut gayung
dari Mas Bowo dan dipandikanipun jenenganipun Songsong Agung Bapak Camat Agus Indarto. Saya sangat bangga. Yang saya harapkan seni budaya wayang jangan sampai punah. Karena anak-anak sekarang tidak tahu itu apa itu wayang. Saya pernah tanya ke anak-anak SD, Gatot Kaca anak sapa le, Nduk? Jawabnya enak aja. Anak mboke. Dan tata bahasa, tata basa sekarang banyak yang kasak kusuk, banyak yang keliru. Anak-anak ditanya, yen aku adus simbah piye? Len jawab, njupuke sabun, Pak. Ento sing jawab nindakke. Melalui nanti Pak MC Pambiworo, mungkin tata bahasanya bisa tertata, dan kebetulan gayung sambut dari Mas Bowo panjenenganipun menika putra dalang kondang. Ki Untung Wiyono menika dalang kondang sing tanpa bayaran ning sugih ra nepakat. Ning nek mung damelke gedung mondokan untuk kesenian, alah upil ya, Pak. Gampil lah, Pak nggih. Pangapunten bahasane kula rada kasar niki biasa nggih. Nggih halus nggih kasar ngoten nggih Pak nggih. Pangapunten Pak Camat. Itulah harapan saya dengan menjadi kenyataan. Karena seni itu indah, kalau membahas seni tidak akan ada habisnya. Tapi tanpa seni hidup gersang. Hidup akan hancur. Keindahan seni di situ, hebatnya seni di situ. Karena juga masuk seni itu sentian rohani, sentuhan rohani Bu. Itulah pandangan wawasan dari saya. Mungkin komentar dari Pak Bowo yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih. Ya, monggo nih Mas Bowo bisa sekaligus sebagai closing statement ini. Jadi sebenarnya jangan hanya dilihat dari seninya itu sendiri. Tapi selama ada seni, satu daerah itu mengunggulkan seni, maka di situ tumbuh toleransi. Karena seni itu juga selera. Ada yang suka wayang, ada yang suka cokean, ada yang suka macam-macam. Nah, kami harapkan betul selain tumbuh sebagai pengayom, kita juga harus tumbuh untuk bisa menjadikan khususnya Mondoan ini menjadi tempat yang bertoleransi dan menerima perbedaan. Nggak mungkin, saya sama Pak Camat ini pasti meskipun badannya mirip-mirip, seleranya pasti beda. Ya, saya suka makan apa, Pak Camat suka makan apa. Nah, jiwa seni selama itu tumbuh, saya belajar dari bapak saya. Selama seni itu masih ada, khususnya di Kabupaten Sragen, khususnya lagi Kecamatan Mondoan, khususnya Meleh Desa Sono, maka masyarakatnya pasti akan tentrem, guyup, dan saling antar beni satu sama lain. Gitu. Oke. Baik, luar biasa. Jadi kalau selama masih ada seni, selama masih ada seni, tumbuh toleransi. Itu yang penting ya. Guyup gotong royong. Apalagi kalau tadi data-datanya udah selesai, kemudian ada gedungnya untuk saling berkumpul. Nah itu tadi kan. Oke, baik kalau gitu terima kasih Pak Hiro, Mas Bowo, Pak Camat dan juga Pak Jarot dan tentu saja Bapak Ibu warga Desa Mondoan dan juga pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan secara singkat ini bisa menambah wawasan ya khususnya mengenai kesenian tradisional congkek jengklek Sragenan gitu. Dan saya Septulan Dari, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik asik ye cokek mani asik se asik ye os saben dina mung ngalamun jroning sapi sama
sagatulung wayanganmu Gusti Mas wong ayu yo asik Ambarujit hati asik ye Pandang elektro apa tega sirani man citra indangi misaki katresnan jati lakon manggono piye katresnanmu Niki Cokek iku ngeten iki. Niki urung rampung ning ketok sing paling apik dhewe iki Pak Saipudin. Pokoke nek mboten HE iki gak cokek ning gandeng HE niku cokek. Oh ngeten. Ya. Terus mengkul. Rai sepatu Bawah. ye sami lagi oh kasusunan kalian Mas Bo anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ugi sedaya tamu undangan ngaturaken saking rawuh wonten ing leladan Sono asik asik Ya joget karo bojone dhewe. saben dina ngalamu jroning sepi samo amung tansah katulung wayanganmu Gusti Mas wong ayu yeah. Asik Amarujit hati Sri, jogetmu karo bojomu. Aja arone. Gak aku nek nyawer terus iso disawer bojomu. Kok ndak dadi masalah. Jogetmu karo bojomu wae. Bahaya. Mongko ni Mas Katresnan kepatane rai sotelo
Ya kuwi apa? Matur suwun. Pangapunten Pak Camat. Wangki wong ayu sing tak